Al-an tis'a wa ishrun. Baik. Bismillah, kita mulai saja. Sudah lewat 6 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya nahmadullah wa nashkuruhu ala hadhihi ni'am al-kathirah. Ni'mah, ni'am. Jam'uha ni'am, nikmatun, nikmatani, ni'am. Ala ni'am al-kathirah. La nastati'u an nazkuraha. La nastati'u an nazkuraha. Wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwa wal akhwat, ta'alau naftah hadha ad-darsa bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Azunnu laisa azun, lakin atayaqqanu annakum laqad imtalaktum alkitab. Jadi yakin Ustaz kalian sudah masing-masing punya buku. Kemudian muqaddimahnya hari ini kita akan apa yang Ustaz buat strateginya. Ini pendalaman bahasa Arab ya. Satu SKS-nya adalah tugas kalian. Kalau di kelas kemarin itu gimana kita berupaya berkomunikasi, insya Allah. Di sini pendalaman apa yang Ustaz ingin sampaikan kepada kalian. Pertama adalah nanti Azrail sama Fauzi membuat kelompok ya. Membuat kelompok bagi sesedikit mungkin 4 orang atau 3 orang. Banyakin kelompoknya supaya cepat waktunya. Jadi apa tugasnya? Tugasnya adalah ada 2 tugas di sini. Pertama, polanya nanti memang strateginya pola sorogan tapi dimodifikasi. Sorogan itu adalah metode pembelajaran. Jadi guru mengisi materi, kemudian siswa memahami, dan apapun yang diperintahkan oleh guru dilakukan. Artinya guru menerjemahkannya kah, Anda juga kreatif menerjemahkan, menulisnya, semua kosakata dalam kitab ini. Kemudian nanti guru kadang-kadang minta kepada siswanya untuk membaca ulang atau menerjemahkan apa yang tadi guru sampaikan. Itu klasik ya, rogan klasik. Tapi Ustaz akan menambahkan dengan adanya tugas. Tadi ada 2 tugas. Pertama, tadi itu ada kelompok kalian ini bermanfaat sekali untuk menyelesaikan tugas itu, saling mencatat. Jadi nanti ketua kelompok kecil itu akan mencatat 2 tugas ini sebagai laporan. Jadi laporan setiap kelompok akan melapor ke Israel atau ke Fauzi bahwa hafalannya Sania semuanya 100%. Terus membuat kalimat bahasa Arab 100%. Itu terus menerus, berarti nilainya nanti berarti 100. Ya, 2 aja tugasnya, membuat kalimat dan menghafal kosakata yang didapatkan setiap minggunya. Ya, jadi dalam kitab ini nanti kan tadi sorogan akan di Ustadz bantu dan terjemahkan sampai kalian detail memahami kata per kata. Ya, kata per kata, kemudian memahami contoh-contoh yang ada. Itu modifikasinya dengan modern ya. Mampu membuat kalimat-kalimat bahasa Arab di luar dari ada yang di kitab. Kalau klasik cuma doroba zaidun al-kalba.
Duriba Zaidun bi Muhammad. Itu ada Zaidun doang. Nggak pernah diangkat itu Fauzi, Didit, Rahma. Nggak pernah diangkat. Nggak diganti-ganti. Zaidun aja yang kena ini. Yang contohnya. Ya, itu yang akan kita lakukan. Jadi pertama akan membuat kalimat. Di sini ada 6 kalimat yang sesuai di dalam contoh-contoh. Sudah paham semua nanti kalimat-kalimatnya. Baru yang kedua menghafal kosakata berapa yang nanti kita dapatkan. Dalam satu bab ini berapa yang kosakata yang Anda pikir itu baru buat Anda. Tapi kalau tidak baru, Anda tidak perlu mencatatnya. Umpamanya kalau nanti Israel atau Izzuddin, mungkin ya, di antara kalimat yang ada di sini dalam satu bab ini cuma 5 kata doang, ya udah 5 kata aja. Yang lain sudah hafal, sudah tahu artinya, sudah pernah dipelajari di pesantren, gitu kan. Berarti nanti dari 4 orang itu akan saling mendengarkan hafalannya dan mendengarkan kalimat yang dibuat oleh temannya yang ada, mungkin ada di sini 6 kalimat. Dalam bab ini tadi saya lihat ada 6 kalimat doang. Baik, itu mukadimahnya bisa kita mulai. Jadi itulah yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan cepat. Ya bisa jadi kalau mudah, ini kan ada berapa bab, kalau bisa harus habis 1 semester gitu kan. Jangan sampai tidak selesai ini satu buku. Jadi Anda sudah pernah menamatkan kitab tata bahasa Arab, berbahasa Arab lagi kan. Ada gitu ya. Insya Allah kita coba sampai di mana nanti kemampuan kalian. Mudah-mudahan makin ke belakang makin makin paham dan cepat. Baik, unzuru Alkitab. Kalian lihat bukunya. Di bab pertama dalam jilid pertama ini adalah ini tingkatan SD ya, dalam tata bahasa. Tidak ada masalah, itu wajar-wajar aja. Tapi sudah bisa dipakai di setiap hari. Memang dibutuhkan gitu kan. Tapi orang Arab ini gunakan di SD di sana. Ya kita kan bukan orang Arab. Baik, al-maudu wajadtum al-safha tis'ah. Hal wajadtum antum? Ya Allah. Enggak ada yang menjawab. Kedengaran enggak suaranya ini dari tadi Ustaz? Apa Ustaz? Kenapa Ustaz? Hal wajadtum as-safha tis'ah. Naam Ustaz. Naam Ustaz. Ayo interaksi, harus interaksi dong. Berusaha jangan tidur. Insya Allah yang puasa bertahan, yang tidak puasa sambil ngemil, sambil ngopi. Ya, apa-apa. Sore-sore, kalau saya juga lagi bertahan nih. Bertahan panasnya, lambung besar, perut besar. Iya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa mengaburik. Dari panas banget hari ini, subhanallah ya. Mau mendung Depok nih, mendung panas. Nah, kalau orang Mesir bilang ini rutubah. Ar-rutubah. Kondisi seperti ini kan agak panas, mau turun hujan, tapi panas ini rutubah. Al-jau rutubah, gitu kan? Rutub. Ada rutub, kayak ada panas hujan. Baik. Wajadtum al-kita al-maudu. Hal wajadtum? Naam wajadati. Wajadtum berarti wajadtum, wajadna. Kalau sendiri mau jawab wajadtu. Baik perempuan, baik laki-laki. Wajadti, wajadtu. Anti wajadti, wajadtu. Anta wajadta, wajadtu.
Baik, al-jumlatu kalau belum ada barisnya barisin. Maudhu pertama, al-maudhu al-awwal, al-jumlatu al-mufidatu. Al-jumlatul mufidah hadhihi min kalimatain. Terdiri dari dua kalimat, dua kosakata. Kalimat dalam bahasa Arab berarti kosakata ya. Al-jumlatu wal mufidah. Jumlah huwa kalimatun, kalimah dalam bahasa Indonesia, al-mufidah makna sempurna, berarti kalimat sempurna. Tema kita pertama apa? Sania, apa? Ya Ustaz, Apa ininya judul kita pertama? al-jumlah al-mufidah, Artinya? kalimat sempurna. Aywa, sahih. Ahsanti. Baik, al-amsilatu. Al-amsilatu asluha min misal. Asalnya itu al-amsilatu mufradnya atau mufraduha misalun. Misalun, misalani, amsilatun. Al-amsilatu. Jadi al-amsilatu itu jamak dari misalun, contoh-contoh. Ya. Ini contoh sorogan. Ya. Kemudian al-amsilatu ada 6 contoh, ada 6 nomor contoh kalimat sempurna. Kita perhatikan. Di nomor 1, ar-raqmul al-awwal al-bustanu jamilun. Taman yang indah atau taman indah. Ya. Nomor 2, asyamsu tali'atun. Matahari terbit atau sudah tali'atun sudah muncul ya. Asyamsu tali'atun. Asyamsu kalian lihat tulisannya muzakkar berarti matahari itu perempuan. Jadi dia kalimatnya di bahasa Arab itu ada juga nanti di bahasa Maisarah itu laki-laki. Kalau dulu zamannya yang membantu Siti Khadijah kan Maisarah. Tapi laki-laki. Jadi jadi di Arab itu ada tulisannya muzakkar tapi dia termasuk golongan di situ toli'atun bukan toli'un. Ya. Kemudian nomor 3 syamma yashummu. Syamma yashummu. Mencium, membau. Aliyun wardatan. Wardatan zahrotan. Zahroh, naam. Wardah itu nama orang di penyanyi terkenal orang Maroko, si Wardah. Zamannya bapak masih angkatannya, penting nomor 2-nya Umi Kalsum lah. Atau udah meninggal kali sekarang itu zaman itu, tapi nggak menikah. Umi Kalsum juga ceritanya nggak menikah. Wardah, kemudian Fairuz. Wah, penyanyi Arab yang suaranya itu sampai dilegendarikan, legendaris ya, panjang suaranya ya, Qori lah, seperti Qori Muammar Gaddafi, Muammar ya, bukan Muammar Gaddafi ya. Taib syamma aliyun wardatan. Ali mencium wardatan. Ya, Ustaz harap kreativitas, inisiatif langsung Anda kumpulkan langsung di kertas atau di buku tulis Anda, kira-kira kosakata yang Anda akan hafalkan. Kira-kira sudah tidak perlu dihafal, ya cukup yang tidak tahu saja. Pokoknya syamma yashummu. Ana asyummu rih. Saya mencium bau bau makanan yang sudah busuk. Ini syamma yashummu.
Saya mencium ikannya sudah busuk. Berarti syamma. Syamma asyummu. Asyummu rihata samak. Saya mencium baunya ikan yang sudah rusak atau fasidah. Sudah rusak. Fasid. Fasada yafsudu. Ya, itu 3. Arba'ah. Qotofa Muhammadun zahratan. Qotofa. Jadi ada zahra, ada wardah. Jadi ada bunga di depan rumah. Terus datang si Muhammad di Qotofa. Dipetik. Ya, Qotofa Muhammadun zahratan. Qotofat saniyatun saniyah wardatan au zahratan amama baitil ustaz. Dan amama baitil ustaz bustanul wazhur wa fawakih. Kalau di depan rumah ustaz di sini ada banyak taman, ada juga buah markisa. Itu memetik buah markisa nanti si Izzuddin atau tapi jauh ya dari kalian di Depok sini. Jadi berbuah. Lumayan buat minuman sore atau pagi, seger. Warnanya kuning. Saya ngantuk nih ambil sore-sore nih ya. Ustaz ambil ini cerita. Jadi qotofa maknaha akhoza mengambil zahratan. Akhoza. Al-khamis. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya'ishu asha ya'ishu. Rahma Hidup. asyad. Naam. Rahma asyad fi Jakarta Syamalia. Rahma hidup atau hidup lah. Hidup asya ya. Asya kalau ikan asya fil ma. Ma makna al-ma? Al-ma Air. al-miyah. Ya air. Jamaknya itu miyahun. Air itu ternyata ada juga minyaknya. Ada juga jamaknya. Miyahun. Mim, ya, alif, ha besar. Miyahun. Miyah. Biasanya kalau di Arab juga sering juga muncul kata-kata miyah. Jadi kalau nanti Anda sampai di sana, halaki miyah itu kan harus nyambung. Bukan mak saja. A'tini ya rahma al-ma. Nanti ada apa namanya? Yang orang Arab yang jaga gedung kantornya pokoknya. Ya rahma halaki al-ma atau andaki miyah. Ayo, fadl ya sidi. Hadhihi qarurah min al-ma. Aqua. Ayo syukran laki. Naam. Ya'ishu as-samaku fil ma. As-sadis. Yaksuru. Kasura yaksuru. Banyak an-nakhilu fi Misra. Wow. Sudah lihat itu. Misra itu kan negara Mesir. Misra. Jadi selamanya Misra, nggak ada fi Misri. Sama dengan fi Jakarta. Misra ya negara Mesir. Yaksuru banyak pohon an-nakhil apa? Nakhla. An-nakhil. Palem ya Ustaz? Palem bukan Ustaz? Bukan. Satu lagi. Kurma. An-nakhilu. Kurma. Kalau Indonesia pohon kelapa ya. Atau pohon aren bangsa itu. Kalau di Arab paling banyak cuma pohon nakhil. Satu macam. Kalau ada juga sih pohon mangga sekarang dibawa sama Soekarno apa dulu itu. Katanya memperkenalkan mangga ke Timur Tengah. Ya, sampai sekarang itu di Arafah itu yang menginstruksikan menanam pohon sekarang sudah rindang di Arafah, mulai ya belum rindang tapi sekitar 5 meter atau 3 meter ke atas gitu, udah cabang-cabang kecil ya.
Itu instruksinya Ahmad Soekarno itu. Penting disiram aja gitu kan. Ternyata itu dalam makna hadis di antara tanda-tanda hari kiamat yang menghijaunya Arafah gitu. Subhanallah ya. Jadi di antara tanda-tanda kalau kalian sampai umrah atau haji ke sana, wah rindang banget nih Arafah, udah nyaman nih berdoa gitu kan. Udah tempat-tempat yang rindang gitu. Coba kalian searching gimana Arafah sekarang. Banyak pohon hijau di sana. Ternyata di dalam makna di situ yang Bapak pernah tahu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Tapi itu inisiatif kecerdasan Ahmad Soekarno ternyata. Disiram aja pasti tumbuh. Subhanallah tumbuh. Walaupun itu tanah bebatu ya, batu pasir gitu ini tanahnya. Ya, subhanallah ya. Itu udah semuanya skenario Allah melalui manusia. Baik, ini contoh ada 6 berarti. Sudah paham? Coba ana as'alu an au atlubu. Talaba yatlubu maknaha meminta. Atlubu wahidan au wahidatan. Kalau perempuan berarti wahidatan, atlubu wahidatan. Saya minta satu dari. Berarti wahidatan berarti isyarat apa? Isyarat tolibah. Kalau wahidan berarti isyarat toliban. Baik. Izzuddin, hal anta mawjud? Fauzi Firmansyah? Izzuddin tadi ya? Allah. Mana perintah dari... Tadi Izzuddin ada nggak? Habis ini ya, habis Fauzi ya. Coba baca. Baca sampai 6. Afwan Ustaz, saya lagi di dekat WJ dan bukunya ketinggalan Ustaz. Ya halawa. Ya halawa, ya halawa. Baik. Anta Izzuddin mawjud? Izzuddin hal anta mawjud? Bil fasal? Kami minta sauti. Ma hada saut? Ma hada dausa? Izzuddin di mana? Di mana? Aina anta? Ana juga dekat UNJ Ustaz, tadi habis ada kelas pandi. Tadi lupa bawa bukunya Ustaz. Afwan Ustaz. Baik. Berarti simak ya. Dia Rubaiyah. Hal anti mawjudah? Na'am Ustaz. Ayo ikra'i. Ikra'i minal awal ila raqam 6. Asy-syamsu qali'atun. Syamma aliyun wardatan. Qatafa Muhammadu zahratan. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Yakthuru an-nakhilu fi Misra. Ya, tadi qatafa Muhammadun. Tanwin dia. Tanwin. Kecuali Ahmadu, Mahmudun juga tanwin. Ahmad aja Ahmadu, Umaru itu tidak tanwin. Ya ikutin aja berarti Muhammadun, Solihatun, Solihun. Ya, jadi Muhammadun itu ditanwin ya. Taib, marotan saniyatan. Lagi. Saniyah. Ini dong yang muncul di sini nih. Ada Saniyah, ada Rahmah, ada Rahmat, ada dia, ada Hama Izzuddin, ada Fauzi. Sekarang Saniyah, ikra'i. Na'am Ustaz. Naam. Afwan, bukunya Sania belum dapat Ustaz. Kenapa? Masih di PJ kayaknya, bukan dari PJ kelas B tapi dipegang sama anak kelas A yang waktu itu. Cuman tadi Sania udah tulis, cuman yang nomor 1 ketinggalan. Baik. Ya. Rahma, ayo, fadhali. Al-bustanu jamilun. Asyamsu tali'atun. Syamma aliyu wardatan. Qatafa Muhammadun zahratan. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Yakthuru an-nakhilu fi Misri.
Fi Misra. Fi Jangan Misra. dulu. Udah alam itu kayak fi Jakarta, nggak ada fi Jakarta. Syukran laki. Rizki. Faddal. Rizki, hal anta mawjud? Rizki. La yujib. Tariq. Mawjud Hal anta Ustaz. mawjud? Ayo, Mawjud, Ustaz. faddal. Iqra. Al-bustanu jamilun. Naam. Asyamsu tali'atun. Aywa. Syamma aliyun wardatan. Aywa. Wardatun. Wardatan. Oh, wardatan. Oke. Kan objek. Syamma aliyun wardatan. Qatafa Maf'ulun Muhammadun bih. zahrotan. Maf'ulun bih. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya. Yaksurun nakhilu fi misri. Aywa. Wahidan akhar. Wahidan akhar bermakna talibun. Talibun. Siapa lagi nih yang kelihatan? Ihsan. Hal anta mawjud? Ihsanun. La yujib. Muhammad Faruq. Hal anta Hadir, mawjud? Ustaz. Ayo faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baca, lihat tulisannya dan baca yang benar. Ayo Nah, Faruq. Serius. Al-bustanu jamilun. Aywa. Asyamsu taliatun. Naam. Syamma liyun wardatan. Aywa. Qatafa Muhammadun zahrotan. Aywa. Yaisu asamku fil ma'i. Naam. Yaksuru an-nakhilu fi misra. Naam. Yaksuru an-nakhilu fi Misra. Baik. Setelah itu ada tulisan al-bahsu. Al-bahsu bermakna sini analisis ya. Analisa dari menganalisis contoh-contoh yang di atas. Ini termasuk kosakata yang kalian harus perhatikan, catat. Kan kita tadi kan metodenya kan sorogan. Ya, baca lagi. Idza ta'ammalna, kalian sudah dapat ilmunya. Itna kita berarti ta'ammalna fi'lun madin. Idza ta'ammalna at-tarkiba al-awwala. Idza ta'ammalna at-tarkibal awwala wajadanahu. Ya, ini kata kerja madin lagi. Wajadanahu. Maf'ulun bih ya. Kata ganti dari kembali ke belakang. Ya, sampai ini loh. Idza ta'ammalna tarkibal awwala wajadanahu yatarakkabu min kalimataini. Min kalimataini. Ingat, kalimatun, kalimatani menjadi kalimataini karena ada harfu jar menjadi kasra. Kasra bil ya. Idza ta'ammalna tarkibal awwala wajadanahu yatarakkabu min kalimataini. Ta'ammalna. Kata kerja ta'ammala. Ta'ammala artinya apa? Kita perhatikan. Jika kita perhatikan, ta'ammala ya ta'ammalu atau ihtamma yahtammu. Silakan kreatif dan inisiatif kalian. Ta'ammala aslinya ta'ammala, nahnu ta'ammalna. Ya, ilmunya sudah dapat kalian insyaallah di bahasa Arab 2. At-tarkibal awwala. Tarkib itu apa? Susunan pertama. Tarkib dari kata rokkaba, rokkibu tarkib. Rokkaba itu apa? Menyusun. Namanya kalau di pabrik itu kan sudah siap untuk membuat mobil kan tinggal masang. Itu namanya tarkib.
Yurakib. Kata kerjanya apa? Rokkaba yurakkibu. Tinggal masang nih. Bahasa Arabnya apa? Al-baqi at-tarkib. Tinggal memasang. Jadi susunan yang pertama kita lihat, jika kita perhatikan susunan pertama dari contoh di atas ya, ini menjelaskan berarti menganalisis kalimat atau contoh-contoh yang di atas. Al-bahs berarti menganalisis. Ambil dulu. Hujan. Al-mataru bada'a yanzil. Mataru hujan mulai turun. Al-mataru yabda'u an-nuzul. Baik. Jadi idza ta'ammalna tartibal awal, jika kita perhatikan susunan yang pertama, wajadana, nahnu wajadnahu, kembali kepada kata ganti at-tarkib al-awwal. Wajadanahu. Kita menemukannya. Yatarakkabu. Yatarakkab masih kata-kata tarkib. Ini sekarang kata kerjanya. Tadi tarkib kata benda. Yatarakkabu kata kerja. Yatarakkabu terdiri. Dia tersusun dari gitu ya. Bisa kita dinamakan tersusun dari min kalimata ini. Tersusun dari dua kosakata. Ya. Berarti Anda masing-masing punya kreativitas. Harapkan berapa kosakata yang Anda catat dan Anda hafalkan baru satu kalimat. Ada satu baris. Satu baris masih semuanya oke. Besok setelah sebulan, wah semuanya tinggal satu doang dah. Udah banyak kosakata yang saya tahu, kan? Harus dimulai, pastinya harus dimulai menghafal. Baik, idza ta'ammalna tartibal awal wajadanahu yatarakkabu min kalimatain. Jadi kalau kita perhatikan dari susunan al-bustanu jamilun, asyamsu tali'atun, al-bustanu jamilun, asyamsu tali'atun. Dua contoh ini kan terdiri dari dua kosakata, al-bustanu sama jamilun, asyamsu sama tali'atun. Itu ya, dia mengajak kita menganalisis, menjelaskan. Terus ihdahuma, ihda itu dari kata wahid ya, pecahannya nanti kalian akan mudah-mudahan bisa ingat dari mana asal usul ihda. Ihda asyara, pernah saya sampaikan kan ihda asyara itu ada ihda asyara, ahada, asyara sama ihda asyrata ya. Kalau muannas ihda itu muannas, menunjukkan 11. Ihda asyrata. Ihdahuma, satu dari antara huma itu berarti kan dua ya, huma. Kata ganti dua, huma itu kembali ke mana? Kembali ke kalimatain. Kembali ke dua kosakata. Ihdahuma, satu dari antara dua kosakata itu adalah al-bustanu, yang kedua tsaniyatu, dan yang kedua jamilun. Terus faiza akhazna al-kalimatal ula. Al-ula itu coba ada pernah dengar al-awwalu, ada al-ula. Jadi al-kalimatu itu kan muannas, maka temannya yang pertama dalam bahasa Arabnya al-ula bisa al-awwal. Al-ula untuk muannas, al-awwal untuk muzakkar. Jadi kalau kita lihat di sini fa iza akhazna, akhadha ya'khudhu apa? Mengambil. Akhazna al-kalimata, kita mengambil kosakata. Fa iza akhazna al-kalimata, jika kita, fa iza itu jika, maka jika kita mengambil kosakata pertama, wahdaha, satu saja, atau wahdaha, itu berarti kan satu kosakata saja, maka bunyi apa? Maka yang kita ambil apa? Al-bustanu. Maka yang kita ambil al-bustanu. Terus
kalau al-bustanu itu taman. Taman. Kita ambil kata taman. Terus lam nafham. Kita nggak paham nih. Kita ambil kosakata al-bustanu, taman. Taman gitu. Apa maksudnya taman? Nggak paham. Ihsan berkata taman, kebun. Faruk bilang kebun. Apa maksudnya? La nafham. Ini juga lam nafhamu, nafham menjadi sukun. Ingat lagi ilmunya. Mensukunkan fi'lun mudhari'. Lam nafham. Kita belum paham. Illa maknan, kecuali hanya makna atau arti mufradan. Ya arti mufrad atau arti satu, yaitu kebun. Ya kita paham hanya arti satu kata, yaitu kebun. Tapi nggak paham apa maksudnya. Kalau nggak ada penjelasan berikutnya. Itu. Jadi kalau kita ambil al-bustan saja, lam nafham. Lam nafham, lam afham. Jadi sukun ya. Ada harfu kata mudhari, apa kata kerja mudhari didahului oleh lam an-nafyi, lam menidakkan. Lam nafyin ya. Terus maka bunyinya cuma mufrad. Mufrad itu apa? Dari fardun, sendiri. Fardan, kam fardan puna. Berapa orang di sini? Anda datang ke kamar pesantren. Kam fardan antum huna. Berapa orang kalian di sini? Jadi fardan itu fardun, fardan. Kalau dia objek berarti fardan. Itu fardan fil bustan. Saya menulis seorang di kebun. Fardan itu pastinya kalau belum paham terus. Yang penting apa yang Anda temukan masih baru hari ini, besok tidak baru lagi. Yakin sebulan ke depan tidak baru lagi itu fardan. Mufradan. Baik. La yakfi. Waktu kita subhanallah ya. La yakfi alit-takhatub. La yakfi. Kafa yakfa. Kafa yakfi. Kafa ya. Kafa itu apa? Cukup. La yakfi. Makna tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Lit-takhatubi. Tidak cukup untuk dari kata takhatub itu dari kata khotoba yahtubu. Khotoba yahtubu itu kan orang yang menyampaikan ceramah di atas mimbar. Itu namanya Asra'il yahtubu alal mimbar. Izzuddin yahtubu alal mimbari. Dari kata khotoba muncul takhotoba. Takhotoba berarti ada interaksi percakapan maksudnya. Jadi dari khotoba menyampaikan atau mengajak kita bicara. Khotoba al-khatibu al-khatib yahtubu alal mimbar fi yaumil jum'ah. Al-khatib berceramah di atas. Jadi takhotoba berarti dua orang saling menyampaikan kata-katanya gitu ya. Maka di sini at-takhotub asli katanya apa? Khotoba. Anda mencari di kamus berarti dari kata khotoba. Jadi ini kata benda juga, takhotoba. La yakfi, tidak cukup untuk kalau cuma satu bustanun, kata Ihsan. Ya nggak cukup. Apa ini yang dengar kan nggak nyambung, nggak paham maksudnya Ihsan apa? Bustanun, bustanun. Rupanya maksudnya kan banjir, udah kebun pesantren banjir, pesantren dihabisin sama hewan gajah gitu kan. Jadi tujuan belum ada mufrad, maka layak tidak cukup untuk adanya interaksi
berbicara, yaitu takhotub ya. At-takhotub berarti dua orang saling bercakap-cakap. Ya, sampai situ dulu. Nah, subhanallah ya, ternyata sorogan itu memang makanya dulu ada teman-teman dulu itu 17 tahun di pesantren. Nggak seperti di prodi kita cuma 2 tahun belajar bahasa Arab sudah SAG gitu ya. Sudah SPD. Makanya kalau pesantren dulu 17 tahun. Ya, metodenya seperti ini. Kata per kata dijelasin. Lama ya 17 tahun. Pulang-pulang sih udah jadi kiai. Saya siap buka pesantren. Udah menguasai. Baik, sekarang kita kembali. Sekarang Ustadz ingin di antara kalian yang menyimak, mencoba, mengulangi, dan menerjemahkan al-bahsu artinya menganalisis atau penjelasan, analisis atau penjelasan tentang contoh-contoh yang di atas. Baru sampai di situ kita udah siap-siap ini. Udah 47 menit. Targetnya 60 menit ya, 1 jam. Baik, siapa yang ingin berbagi ilmu, artinya mengulangi tadi apa yang Ustadz sampaikan. Ayo, nanti akan dipandu, akan dibantu-bantu. Saya Ustadz. Man anti? Rahma Ustadz. Rahma, faddali. Dimaknain ya Ustadz. Langsung terjemahin aja. Al-bahsu, kemudian jadi seperti pola kita, memahami apa yang Anda pahami kata per kata detail. Iza, jika, ta'ammala, kita memperhatikan, at-tarkib al-awal, susunan yang pertama, kita wajadnahu, kita menemukannya. Seperti itu. Keren deh. Nah, tapi 17 tahun nanti di prodi ya, belajarnya. Nanti buka pesantren yang klasik boleh. Ya, nggak apa-apa. Baca kitab gundul. Ini kan masih berbaris. Pemula. Silakan. Fadhil Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Iza ta'ammalna, apabila menemukan siapa kami, kayak gitu Pak. At-tarkiba akan susunan. Ta'ammal tadi apa? Saya menemukan. Bukan, kita perhatikan. Ta'ammala. Ta'ammal itu kan ada amal cita-cita. Dari kata amalun itu kan memahami, itu kan amal. Alif mim la. Ta'ammala artinya itu memperhatikan. Atau ihtamma yahtammu. Sinonimnya. Memperhatikan. Ya mulai. Jika kita perhatikan. Apabila memperhatikan siapa kami, at-tarkiba. Bukan siapa kami. Yaitu kami. Kita. Ta'ammalna. Kita memperhatikan. Jika kita memperhatikan. Iza ta'ammalna. Jika kita memperhatikan, at-tarkiba akan susunan. Al-awwala yang pertama. Wajadnahu. Menemukan. Kita menemukan hu-nya balik ke tarkiba, yaitu akan susunan yatarok kabu yang tersusun min kalimata ini dari 2 kalimat. Huma salah satunya humanya baliknya ke kalimata ini. Al-bustanu yaitu kebun, wasaniyatu dan yang kedua itu jamilun, bagus. Fa iza akhadna, maka apabila mengambil kita di situ nana. Jika kita mengambil kata pertama, faiza akhadna, jika kita mengambil kata pertama, kalimatal ula, kalimat yang pertama, wahdaha, kan kalimat kata, bahasa Indonesia apa? Kata. Ya pelan-pelan enggak apa-apa. Faiza akhadna, maka apabila kita mengambil kalimatal ula akan kata yang pertama, wahdaha, salah satunya haknya balik ke kalimat, wahia yaitu al-bustanu, kebun, lam nafham, maka kita tidak mengetahui illa tidak paham. Mengetahui tidak itu kan paham. Tidak. Nah, sekarang paham lebih dulu daripada mengetahui lebih tinggi. Nggak paham gitu kan. Itu masih sederhana sekali. Paham nggak?
nggak paham. Itu beda dengan mengetahui, pengetahuan lebih tinggi. Ya, lam nafham. Lam nafham, maka tidak paham illa maknan mufradan, kecuali Nafham, lam satu nafham. Maaf. lam Itu nafham. berarti di situ berarti Belum. kita. Kita belum paham. Ya, bagus. Nafham, kita belum paham. Illa maknan mufradan, kecuali satu makna. La yakfi, tidak cukup littakhatubi, untuk diucapkan atau berkomunikasi. Wa kadzalikal halu. Sampai dan situ dulu. Keren. Mumtaz, ya Rahma. Wah, anak ya ikan. Insya Allah. Terus, siapa tahu takdir dari Allah. Mau S2 ke Timur Tengah. Hafalkan Qur'annya. Yaitu memahami, itu kayak seperti inilah kitab-kitab Kitabul Muqarrar. Kita di Azhar juga Timur Tengah belajar sendiri. Dapat kitab. Insya Allah banyak kosakata akan paham. Baik, siapa lagi untuk mematangkan tadi kita apa? Silakan sampai di situ tadi kita sudah berapa kosakata Anda dapatkan? Silakan jumlahkan masing-masing. Nanti usah coba tanya berapa yang Anda tulis. Kalau Rahma sudah menulis berapa kosakata yang Anda akan hafalkan dalam seminggu ini dalam kelompok? Saya belum tahu Ustaz, karena kan belum dibagi kelompok. Maksudnya iya belum dibagi kan? Bukan. Baru dibilang tadi. Sekarang kan tadi Anda udah punya inisiatif. Dari tadi iya. Anda terjemahkan itu kosakata yang baru buat Anda. Sudah Anda tandaikah dulu? Boleh. Udah, Ustaz. Berapa jumlahnya? Dari mulai Saya contoh. udah diartiin sampai itu yang materi habis, yang jumlah mufidah. Iya, maksud itu kan baru di buku. Tapi besok kan Anda akan menghafalkan. Kalau terjemahannya di buku, ya nggak melekat, akan pindah. Kalau Anda tidak tuliskan di atas kertas lagi, besok minggu depan di kelompok saya akan hafalkan ada namanya 20 kata. Syamma, kotofa. Kalau Anda melihat di buku yang Anda sekarang terjemahin, Anda paham. Itulah yang akan kita robah. Seperti kiai-kiai itu kan kalau di kiai klasik mereka buka buku paham, tapi keluar dari buku nggak mengucapkan Arab sama sekali. Itu. Jadi sekarang kita usahakan dari pengalaman itu merubah, menambahkan sesuatu buat kalian. Ada modernnya, jadi mau menghafal dengan memindahkan ke notebooknya atau ke buku tulisnya. Jadi makanya Anda masih baru kata syamma, kotofa, terus mufradan, apalagi ihda, apalagi itu ta'ammala, ta'ammalna, jadi ta'ammala. Nah, itu semuanya ditulis di atas kertas. Anda hafalkan. Ya, paham tak? Gak ada suara kalian ini. Fauzi, tidur kali ya, sambil ngopi dong. Kalau lagi puasa diurut-urut perutnya. Hadir Ustaz, hadir. Ayo bertahan dulu. Jangan kelengar dulu. Afwan Ustaz, tadi Ustaz tiba-tiba suaranya hilang Ustaz. Coba ulangi lagi ya. Tadi Ustaz sampaikan ke Rahma. Kalau belajarnya tadi itu jelas bagus sekali menerjemahkan di atas buku, sudah ditulis dengan di buku, itu paham ketika melihat buku. Nah, itulah pola atau metode di klasik. Maka Ustaz tidak mau, akan kita coba bergerak sedikit. Tulis kosakata baru di buku tulis dengan tulisan yang rapi, indah, Anda hafalkan. Berarti sudah pindah ke otak Anda. Kemudian foto Pak, memetik. Itu kan.
Kemudian syamma mencium, ta'ammala memperhatikan. Nah, terus nanti itu satu macam. Yang kedua, saya membuat 6 kalimat nih. Coba dengarkan wahai Israel, Asyrail. Al-bustanu jamilun, berarti saya akan punya contoh yang lain. Apa? Al-baitu jami, apa al-baitu wasi'un. Kan 2 kosakata. Nanti ada syamma aliyun, wardatan ada 3 kata. Berarti apa? Akhoza Muhammadun al-kitaba. Udah 3 kata. Nah, ada 4 kata nih. Yaksuru an-nakhilu fi Misra. Maknanya yadkhulu Izzuddin atau yadkhulu Firmansyah ilal fasli. Yadkhulu Izzuddin lagi. Yadkhulu Firmansyah Firmansyah atau Perdiansyah. Firmansyah al-fasla fis sabah. Udah 4 kata kan. Firmansyah masuk kelas di pagi hari. Nah, itu ada 2 kata, ada 3 kata, ada 4 kata. Itu perdengarkan, tulis di atas kertas, ya. Nanti di satu hari Ustadz akan minta ditunjukkan, apalagi besok mudah-mudahan ada apa namanya, busyra, kabar gembira, ada offline. Wah, keren itu. Saya akan lihat langsung tulisan kalian. Benar enggak? Jadi enggak perlu dipoto, tapi siapa tahu nih lagi ada bayangan seperti tadi Putri ke sekolah Putri Bapak sudah ada tadi pengantar. Ada rencana mau offline. Insya Allah. Jadi kalian siapkan, paham Tom ya? Jadi pahami tugas kalian di ya. Nah, Ustaz. Ya. Baik, semuanya paham? Kullukum pahim? Rahmat pahim ta? Rahmat, hal pahim ta? Rahmat. Pahim tahu Ustaz. Pahim tu. Ana pahim tu. Jawabnya bukan pahim tak. Kamu paham, Anda jawab lagi kamu paham. Suruh Ustaz lagi paham. Jawabnya gimana? Penting di bahasa Arab 3 ini, ayo kuatkan berlomba-lomba pemantapan bahasa Arab. Jadi harus bergeser dari bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, bahasa Arab 3 karena masih ketemu sama Ustadz. Jadi kemampuan kalian, Ustadz ingin ada pergerakan ke atas, bukan kelas gitu ya. Ya maaf bukan membuka ya, tapi sebenarnya di kelas kalian kemarin udah ada bayangan. Ini bukan menyebutkan nama, tapi di antara gambaran Ustadz kemarin 3 orang mau Ustadz tinggalkan ya, di antara kalian itu, tapi nggak masukkan nama ya. Dari lemahnya tidak total dalam belajar, tidak ada upaya, nilainya juga rendah gitu kan, tapi masih ada ada kesempatan dari berpikir lagi, coba kasih kesempatan sekali lagi. Kebetulan ketemu lagi sama Ustadz yang ngajar yang tidak dipikirkan kita ketemu lagi Syarat 3 karena minimnya dosen bahasa Arab di prodi, cuma berdua sama Pak Andi yang mau memperhatikan bahasa Arab, yang suka gitu kan. Ya itu, jadi karena kemarin Ustadz Bu Dewi sudah PNS pindah ke Pekalongan, maka Pak Andi sama Bapak yang memegang bahasa Arab kita di prodi. Itu jadi lebih semangat lagi. Jadi kuatkan, aku akan bimbing dampingi kalian kata per kata. Yang masih salah-salah ngomongnya, Ustadz nggak apa-apa, perbaikin. Anda harus latih lagi, jangan sampai salah ngomong. Kayak tadi Rahmat, Ustadz pahim tak? Jawabnya gimana? Ana pahim. Apa Rahmat? Coba jawab.
Ana fahim tuh Ustaz. Fahim tuh, gitu. Mantapkan itu. Jangan lagi salah perintah otak dengan ke lidah tidak sesuai keluarnya. Ya, jadi jangan sampai ketemu orang Arab besok. Ya Saidi, fahim tuh at-tariq ila Jamia Jakarta. Fahim tuh, gitu kan? Apa maksudnya Anda? Apa kamu paham jalan ke kampus UNJ? Hal fahim tuh bertanya kepada saya berarti kan? Apakah saya paham? Nah, itu dua syarat tiga, Ustaz sudah berkali-kali memenuhi syarat 1, 2. Insya Allah untuk percakapan sehari-hari dan meningkatkan sudah seharusnya sudah kalian miliki. Baik. Sekali lagi sebelum kita tutup nih, wah subhanallah udah jam 5. Ada nggak apa-apa. Yang jelas tadi itu mewakili Rahma, sudah semangat. Insya Allah tinggal dihilangkan barisnya, sudah bisa baca kitab gundul, sudah bisa menerjemahkan kitab gundul karena sudah paham kata benda mana, kata kerja mana, kemudian harfu mana, iza, ala, fi, dan sebagainya. Begitulah belajar di Timur Tengah, nggak ada barisnya lagi. 3 buku kadang-kadang kita baca berkali-kali, ada 7 kali tamat gitu kan. Itulah semangatnya belajar itu di Timur Tengah. Membaca buku itu jadi satu. Rahma, kamu udah berapa kali tamat buku pelajaran hadis? Saya baru 3 kali nih. Dari awal buku sampai akhir itu di garis yang pertama warnanya merah seperti beliau kan. Yang kedua warna kuning, warna itu buku itu berwarna-warni jadinya. Itu diantara budaya, tapi subhanallah itu. Kemudian hafal. Kita tidur-tiduran, kita lihat tulisannya itu, definisinya. Alhamdulillah, ini pengalaman pribadi. Sudah kita baca, sudah kita fikih, bahas secara bahasa, itu kan dalam bahasa Arab, al-fiqh lugatan, kita lihat tulisannya itu. Karena banyak baca, kalian menghafal Quran, kalian bisa melihat tulisannya. Ya, itulah semangatnya belajar. Sehingga total akan menghasilkan kualitas. Kalau cuma asal-asalan, tidak pernah berkualitas. Ya, kalau sudah berkualitas, maka kuantitas yang datang. Pemikirannya sumber rezeki pun, kalau Anda orientasi ke sana, juga lapangan kesempatan Anda juga akan luas karena Anda percaya diri, sudah berkualitas. Anda mau buka pesantren kah, Anda mau buka kursus kah, Anda mau buka macam-macam, menerjemahkan buku-buku kah, kalau Anda sudah total banyak kuantitas yang Anda akan jadikan usaha rezeki kalau memang orientasi kalian seperti itu. Jadi total. Itu saja mungkin semangat motivasi dari Ustadz, karena Ustadz sudah merasakan itu. Dan kalian sebagai generasi Ustadz tetap doakan di dalam sholat, mudah-mudahan kalian semua jadi generasi yang cerdas, jadi ulama, jadi ya bermanfaat lah. Ini budaya dari Kiai Ustadz juga seperti itu, mendoakan siswanya atau mahasiswanya supaya menjadi tokoh, menjadi yang terbaik di hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, nakhtatim hadza darsa bilhamdalillah. Alhamdulillah. Nah, wal afu minkum, kurang lebihnya minta maaf.